berasal dari kata kar, yang artinya perbuatan. Suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena hanya action, tetapi harus disertai niat atau kehendak atau yang kita kenal dengan cetana dalam melakukannya. Sedangkan ada perbuatan yang dilakukan tapi tanpa niat atau tanpa disengaja, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai karma. Misalnya saat kita berjalan dan kita menginjak daun, di bawahnya itu ternyata ada binatang seperti semut, tetapi tidak terlihat, jadi itu bukan karma. Beda dengan kita berjalan, tetapi kita melihat semut, tetapi masih kita injak rombongan semut itu, dan itu adalah karma. Tanpa sengaja, jadi bukan karma. Karma bisa terjadi melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran. Melalui pikiran yang paling banyak dilakukan karena kita sendiri yang berpikir, jadi orang lain tidak bisa tahu apa yang kita pikirkan. Karma ada yang berat dan ada yang ringan. Karma berat negatif atau garuka karma, seperti membunuh ibu dan ayah kandung, membunuh arahat, atau melukai sang Buddha. Karma ini adalah karma yang paling cepat berbuah dibandingkan karma-karma lainnya. Yang kedua adalah karma karena kebiasaan, seperti yang hobi mancing, suka maki-maki, suka marah-marah, dan lain sebagainya. Karma tidak memandang agama, bangsa, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Atau yang ketiga ada karma yang dibuat menjelang kematian, yang biasanya berasal dari pikiran, tetapi ada juga yang berasal dari ucapan maupun perbuatan. Yang keempat adalah karma karena mengambil barang yang bukan milik kita dengan sengaja tanpa minta izin. Seperti juga ada berkelahi dengan orang lain, membunuh nyamuk, membunuh semut, dan lain sebagainya yang akan berperan ketika menjelang kematian. Waktu matang karma sulit diketahui kapan. Banyak yang bilang karma itu tidak adil, orang baik mati cepat. Begitu juga sebaliknya. Ada karma yang dibuat dalam kehidupan ini yang berbuah pada kehidupan saat ini juga. Dan ada juga karma yang dilakukan dan langsung berbuah. Dan ada juga karma yang tidak berbuah pada kehidupan sekarang, tetapi akan berbuah di kehidupan mendatang. Hidup bukan sekali, tetapi banyak kali. Karma pada kehidupan lampau yang berbuah pada kehidupan kita saat ini. Selanjutnya itu ada ahosi karma atau karma yang tidak ada efek dan tidak berhasil. Itu berlaku untuk arahat sama sang Buddha, karena karma tidak bisa mengejar lagi, sudah selesai. Karena tidak ada kelahiran kembali lagi, karena setelah mencapai parinibbana. Contoh seperti Anggulimala yang dibohong oleh guru dan teman-temannya karena dia terlalu pintar, sehingga teman-temannya takut jika dia bisa sama atau bisa menjadi guru dari mereka, sehingga mereka berkomplot dan memberitahu bahwa dia harus mengumpulkan 1000 jari orang, karena setelah dia percaya dan dia meminta kepada orang-orang jari tersebut, tetapi yang namanya diminta jari pasti orang tidak akan memberikan, sehingga dia memaksa itu memotong jari orang tersebut, dan dia telah berhasil mengumpul 999 jari, dan yang terakhir adalah 1 jari. Ketika dia bertemu sang Buddha, lalu dia mendengarkan khotbah-khotbah dari sang Buddha dan bisa mencapai penerangan. Kelahiran kembali atau yang dikenal dengan Buddha Bhawa, adanya kehidupan selanjutnya. Sebenarnya kita itu sudah terlahir dalam kehidupan sebelumnya. Karma dan kelahiran kembali itu sangat berhubungan, dan hasil dari karma kita akan menentukan kita akan lahir di mana di masa mendatang. Seperti Raja Ajatasattu yang membunuh ayahnya sendiri, lalu ia bertemu dan mendengarkan khotbah sang Buddha. Jika Raja Ajatasattu setelah mendengar khotbah sang Buddha sebenarnya bisa mencapai tingkat kesucian, tetapi karena dia telah membunuh ayahnya, jadi dia tidak bisa mencapai arahat walaupun dia telah banyak berbuat baik. Begitu kita lahir, karma sudah mengatur kita. Jadi apa dan kenapa kita lahir di keluarga dan kondisi seperti apa, seperti ini, seperti itu, dengan modal yang lama yang akan mengatur hidup kita berapa lama. Ya, fungsi kedua karma yaitu memperkuat atau memperlemah suatu keadaan. Seperti mungkin sudah
atau miskin, tetapi makin tambah lagi seperti dengan kesakitan. Dan ada juga karma yang untuk memperlemahkan itu seperti kita mungkin sakit atau dalam keadaan kurang baik, tetapi saat kita memberi dokter kita menang dan kita bisa menggunakan uang tersebut untuk berobat dan lain sebagainya. Kita belajar hukum karma dan mengetahui adanya kelahiran kembali baik di masa lampau maupun di masa depan. Kita bisa sadar dan mengetahui apa yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan, karena masa depan kita tergantung pada karma kita. Orang selalu menganggap karma itu buruk, padahal tidak selalu karma itu buruk. Karma itu sebenarnya artinya dari seperti jatuh dari motor dan sebagainya. Itu adalah buah dari karma, bukan karma. Ada dua karma, itu karma yang baik seperti dapat jodoh yang baik, dapat rezeki yang melimpah, dan ada karma yang jahat seperti berlaku atau berniat memukul dan lain sebagainya. Niat baik dan buruk dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan itu adalah karma. Karma sama, dan banyak orang menyamakan karma itu sama dengan nasib atau takdir yang tidak bisa diubah sebenarnya. Itu tidak benar. Karma setiap orang bisa berbeda-beda, bisa saling bertemu, misalnya seperti kita pergi ke suatu tempat atau bertemu seseorang yang sebelumnya mungkin tidak pernah kita jumpai, belum pernah kita temui, tapi kita seperti merasa tidak asing. Itu mungkin karena adanya ikatan karma pada masa lampau. Itu dapat terbentuk dari ikatan karma yang sebelumnya saling mencintai atau saling membenci yang akan bertemu pada kehidupan saat ini. Jadi kita jangan sembarangan melakukan kejahatan sekalipun melalui perbuatan, ucapan, apalagi pikiran, karena pikiran merupakan pelopor dari segalanya, bukan ucapan ataupun perbuatan. Sebelum melakukan perbuatan atau berucap, kita harus berpikir terlebih dahulu apakah yang kita ucap atau kita akan perbuat itu baik atau tidak. Apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh selalu menganggap hidupnya manis seperti madu. Apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan menganggap akan merasakan pahitnya hidup. Hidup di alam semesta ini bukan cuma satu kali, dan ada paham-paham yang menganggap bahwa hidup ini cuma sekali. Jadi sehingga ajaran dan konsep kehidupan kembali ditolak dan dianggap itu bohong, dan akibat dari karma dianggap tidak penting.